Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 tugas besar pemrograman lanjut dari kelas S1 TT07C telah membuat suatu program, yaitu program penghitung poin TAK. Dan kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai apa yang telah kami buat selama ini. Sebelum itu kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardandi dengan NIM 191089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, sasaran pengguna, dan kelebihan. Selanjutnya yaitu Rian Manurung dengan NIM 191088 yang nantinya akan menjelaskan mengenai flowchart dan output dari program penghitung poin TAK ini. Selanjutnya yaitu Alvan Bagus Setiawan Pambudi dengan NIM 19101087 yang nantinya akan menjelaskan mengenai source code dari program penghitung poin TAK ini. Oke, selanjutnya yaitu latar belakang. Yang pertama yaitu pengertian TAK. Transkrip aktivitas kemahasiswaan atau biasa disebut dengan TAK adalah ukuran aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk penghargaan untuk mahasiswa karena sudah melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang sekitar. Yang kedua yaitu permasalahan. Untuk kondisi saat ini, memang sebagian mahasiswa, khususnya di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dituntut untuk aktif dalam kegiatan di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus. Akan tetapi, kebanyakan mahasiswa masih bingung dan penasaran terkait berapa poin TAK yang diperoleh. Yang ketiga yaitu solusi. Dengan permasalahan tersebut, kami telah membuat solusinya, yaitu dengan merancang program penghitung poin TAK, yang pastinya akan menghilangkan rasa penasaran mahasiswa yang berkaitan dengan berapa poin TAK yang mereka peroleh. Dan dengan solusi tersebut, pastinya saat mengikuti kegiatan, mahasiswa juga akan semangat dalam menjalani kegiatan, karena poin TAK yang mereka peroleh itu pasti dan tidak membuat penasaran lagi. Selanjutnya yaitu tujuan kami membuat program penghitung poin TAK ini. Yang pertama yaitu menghilangkan rasa penasaran mahasiswa yang berkaitan dengan poin TAK yang mereka peroleh. Jelas sekali karena sebagian besar mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto sering mengikuti kegiatan tetapi TAK yang mereka peroleh itu tidak tahu. Yang kedua yaitu dengan rasa penasaran mahasiswa yang sudah didapatkan akan membuat mahasiswa lebih bersemangat dalam berkegiatan internal maupun eksternal. Ini sangat jelas juga bahwa dengan mengetahui poin TAK yang diperoleh akan membuat mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto akan semakin bersemangat saat berkegiatan. Yang ketiga yaitu supaya mahasiswa tidak kesusahan saat menghitung poin TAK yang mereka peroleh. Ini sangat benar sekali karena selama ini mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto selalu menghitung secara manual terkait poin TAK yang mereka peroleh. Selanjutnya yaitu manfaat dari program penghitung poin TAK ini. Yang pertama yaitu mahasiswa menjadi lebih aktif saat berkegiatan non-akademik maupun akademik. Ini sangat jelas sekali bahwa mahasiswa akan terpacu untuk mengikuti kegiatan apapun itu selama ada yang dikejar. Contohnya yaitu TAK. Karena di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, semua mahasiswanya itu dituntut untuk aktif dalam kegiatan apapun itu. Dengan begitu, program penghitung poin TAK ini akan sangat bermanfaat sekali. Yang kedua yaitu mahasiswa menjadi lebih berkembang saat mengikuti kegiatan karena dengan mengikuti berbagai jenis kegiatan, maka poin TAK yang didapatkan menjadi lebih beragam. Ini jelas sekali bisa dikatakan mahasiswa juga akan berkembang dengan mengikuti berbagai macam kegiatan. Karena dengan mengetahui jumlah poin TAK akan membuat mahasiswa semakin ingin untuk mengikuti berbagai macam kegiatan dan otomatis membuat mahasiswa bisa berkembang juga. Yang ketiga yaitu dengan adanya program ini, mahasiswa bisa mengetahui tolak ukur yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Apakah poin TAK yang mahasiswa peroleh sudah memenuhi persyaratan kelulusan atau belum? Ini juga sangat jelas sekali bahwa di Institut Teknologi Telkom Purwokerto sudah ada standar poin TAK yang harus dicapai mahasiswanya, yaitu 60 poin TAK. Oke, selanjutnya yaitu sasaran pengguna. Yang pertama yaitu mahasiswa aktif Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Jelas sekali karena kami memfokuskan pada ruang lingkup kami dulu yaitu mahasiswa di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Yang kedua yaitu bagian institusi. Jika pihak institusi menginginkan program ini, tentu sangat boleh. Kami pasti merasa senang dan pasti akan sangat terhormat sekali.
Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dari program penghitung poin TAK ini. Yang pertama yaitu program yang kami rancang tentunya mengutamakan keefektivitasan dalam program memprogram, sehingga tidak akan rumit saat program dijalankan. Yang kedua yaitu, dengan adanya program ini, mahasiswa tidak perlu lagi cemas tentang berapa poin TAK yang sudah mahasiswa kumpulkan, karena program ini akan menghitung poin TAK mahasiswa saat diinputkan. Yang ketiga yaitu, di dalam program menggunakan alur yang mudah dipahami oleh mahasiswa saat melakukan input dan perhitungan poin TAK. Yang keempat yaitu praktis, efektif, sangat bermanfaat, dan akurat. Mungkin itu saja penjelasan yang saya berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian Manurung untuk membahas lebih lanjut mengenai flowchart dari program penghitung poin TAK ini. Simak terus video berikut. Baik, di sini saya Rian Manurung dengan NIM 191011088 akan mempresentasikan flowchart dari program yang telah kami rancang. Di sini terlebih dahulu kita memulai programnya. Selanjutnya program tersebut menampilkan output Institut Teknologi Telkom Purwokerto, program penghitung poin TAK. Nah, berikutnya ada output lagi, silahkan masukkan identitas Anda, dan di bawahnya ada output lagi, masukkan nama. Ketika menginputkan nama, program melakukan progres pada nama tersebut. Selanjutnya ada output masukkan NIM. Ketika menginputkan NIM, program melakukan progres pada NIM tersebut. Selanjutnya masukkan jurusan. Ketika menginputkan jurusan, program melakukan progres pada jurusan tersebut. Selanjutnya masukkan kelas. Ketika menginputkan kelas, program melakukan proses pada kelas tersebut. Selanjutnya silakan pilih jenis TAK. Dan selanjutnya program menampilkan output 6 jenis TAK yang telah disediakan. Dan selanjutnya ada output lagi, masukkan jumlah sertifikat yang ingin diinput. Ketika menginputkan jumlah sertifikat, program melakukan progres. Selanjutnya silakan pilih jenis TAK dari 1 sampai 6 yang telah disediakan. Ketika memilih jenis TAK, program melakukan proses pada jenis TAK yang tersedia. Selanjutnya program menampilkan output yaitu hasil rekapan yang terdiri dari nama, NIM, jurusan, kelas, dan total poin TAK. Selanjutnya ada output pilihan yaitu input TAK lagi. Apabila kita ingin menginput lagi, kita dapat memilih ya dan akan kembali pada menu silahkan pilih jenis TAK, sehingga pada akhirnya nanti kembali pada hasil rekapan. Namun apabila kita tidak menginputkan TAK lagi, kita dapat memilih tidak dan program pun selesai. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Alpan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Bagus Setiawan Pambudi, NIM 19101087 dari S1TT07C dari perwakilan kelompok 6, yang dimana di sini saya akan menjelaskan source code dari program yang kami buat, yang dimana kami di sini membuat program perhitungan poin TAK, yang dimana kami beranggotakan 3 orang, ada saudara Rian Manurung, saya sendiri, dan juga ada Irfan Hardandi. Oke, untuk include-nya sendiri yang kita buat, di sini kita membuat 5 input fungsi. Yang pertama itu ada fungsi IOStream yang fungsinya untuk melakukan input dan output, dan ada include stdlib.h fungsinya sebagai operasi pembanding dan operasi konversi untuk penentu nilai maksimum dari bilangan yang kita inputkan. Nah, untuk yang ketiga ini ada stdio.h yang dimana memiliki fungsi yang sama untuk input dan output, dan juga conio juga sama, conio.h sebagai input dan output. Lalu untuk yang kelima, include string.h ini memiliki fungsi header yang berisi makro dan tipe data yang digunakan untuk pengoperasian string dan array. Lalu selanjutnya di sini kami membuat 3 kelas, yang dimana ada kelas TAK, kelas mahasiswa, dan juga ada kelas rekapan. Nah, dari ketiga kelas ini, kelas TAK sebagai kelas induk, lalu untuk kelas mahasiswa dan kelas rekapan sebagai kelas turunan. Oke, di kelas TAK sendiri, di sini memiliki fungsi yang dimana untuk penginputan data kode TAK, jenis TAK, dan nilai TAK. Nah, kode TAK ini berapa jumlah sertifikat yang ingin kita inputkan, lalu jenis TAK sendiri kita lampirkan ada sekitar 6 jenis TAK, lalu untuk nilai TAK di sini memiliki fungsi untuk penghitungan nilai poin TAK secara total. Oke, lanjut. Di sini kelas mahasiswa. Di dalam kelas mahasiswa ini memiliki fungsi untuk pendataan diri, yang dimana di sana harus melampirkan NIM, nama,
jurusan, dan juga kelas. Lalu untuk selanjutnya di sini masuk ke kelas rekapan, yang dimana kelas rekapan ini penampungan data dari kelas TAK, yang dimana itu data penginputan TAK dan juga kelas mahasiswa data pribadi. Nanti di kelas rekapan di sini untuk di outputnya untuk mendeskripsikan atau deklarasi dari data yang diambil dari poin TAK dan kelas TAK dan juga kelas mahasiswa, dimana nanti ada nama, NIM, jurusan, dan total poin TAK yang didapat. Nah, untuk void header ini sebagai variasi, hanya sebagai variasi di outputnya. Jadi nanti untuk memperindah saja di outputnya ada seperti ini, ada ITTP, program penghitung poin TAK. Lalu untuk selanjutnya setelah kita input data, nanti di situ akan muncul silahkan pilih jenis TAK yang kita ambil. Nah, di sini kita lampirkan ada 6 jenis TAK. Lalu untuk selanjutnya ada pilihan cantumkan total sertifikat yang kita ingin inputkan. Misalkan kita mempunyai sertifikat 5, berarti kita inputkan 5 total sertifikatnya. Lalu selanjutnya ada muncul pilihlah jenis TAK 1 sampai 6. Misal kita mau input 2 sertifikat jenis 2, 3, 4 atau 5. Lalu untuk selanjutnya di sini ada varian untuk kode salah, yang dimana kode salah ini ketika kita input jenis TAK yang kita ambil, misalkan kita mau input 7, 8, 9, 10. Nah, di kita karena tidak ada, maka nanti akan muncul kode salah karena maksimal untuk pemilihan jenis TAK yang kita ambil itu varian itu hanya 1 sampai 6. Oke, ini untuk ada tambahan di sini adalah untuk sebagai kita apakah kita mau nambah kembali, mau input data nilai TAK-nya lagi atau tidak, seperti itu. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya, saudara Rian Manurung, yang akan menjelaskan output dari program ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita run programnya, dan di sini tuh programnya menggunakan output yang demikian. Institut Teknologi Telkom Purwokerto, program penghitung poin TAK. Silahkan masukkan identitas Anda. Nah, ini tuh identitas dari mahasiswa yang akan menghitung poin TAK tersebut. Contohnya saya pribadi, nama Rian Manurung, kemudian menampilkan output lagi NIM. Selanjutnya output lagi jurusan S1 TT. Selanjutnya menampilkan output kelas 07C. Selanjutnya menampilkan output yaitu silahkan pilih jenis TAK, dan di sini kan menyediakan 6 jenis TAK yang dapat dipilih. Selanjutnya ada output lagi, yaitu silahkan cantumkan total sertifikat. Ini tuh total sertifikat yang akan dihitung poin TAK-nya. Contoh saya buat 2 dan menampilkan output lagi, silahkan pilihlah jenis TAK dari 1 sampai 6 tersebut. Sertifikat mana yang kita miliki? Contohnya yang pertama itu anggota divisi UKM, dan yang kedua itu perlombaan tingkat regional. Nah, selanjutnya kita enter dan menampilkan output hasil rekapan yang terdiri dari nama, NIM, jurusan, kelas, dan total poin TAK. Dan di sini ada output yaitu ada tambahan. Nah, contohnya kita memiliki sertifikat yang lupa kita inputkan. Kita dapat menambahkannya kembali dengan ketik Y kemudian enter. Lalu kembali pada output yang berikut ini. Silahkan cantumkan total sertifikat. Nah, contohnya itu kita lupa menginputkan satu lagi. Nah, kita klik 1, enter, lalu pilihlah jenis TAK dari 1 sampai 6 tersebut. Contohnya kepengurusan Ormawa, itu nomor 1. Enter, lalu menampilkan output yang demikian, yang terdiri dari nama, NIM, jurusan, kelas, dan total poin TAK. Itu total poin TAK-nya telah dijumlahkan dari poin TAK yang pertama kita inputkan dan yang kita inputkan yang kedua. Demikian hasil rekapannya. Kemudian ada tambahan, menampilkan output ada tambahan. Apakah kita ingin menginputkan lagi atau tidak? Nah, apabila kita tidak menginputkan lagi, kita dapat ketik T dan programnya pun selesai, dan kita mendapatkan hasil dari TAK yang kita miliki. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.